menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18 terakhirnya nih. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 19 masih ada, terus apanya? Jadi itu dia. Enggak. Gua balik nih. Ini Bang Juma datang. Assalamualaikum buat Bang Juma dan Bang Alayubi. Ini. Dari tadi ini Bang Luga gaya bilang kalau Bang Juma dari dulu buat tabokin dia bilang. Ini nih tadi dia bilang kalau Bang Juma udah biasa gua tabokin dari dulu. Kacau nih satu. Semangat malam. Malam Bang. Alhamdulillah. Gua tukar biar imbang deh. Tunggu. Ada diskusi apa ini? Si Juma sekarang lagi mau dimanfaatkan jadi King of the Black Muslim ya. Baguslah buat nambahin pemasukan dia. Gimana Bang Luga? Gimana kabar Bang? Sehat. Alhamdulillah. Ini anak-anak buahmu nih mau nobatin kamu mau jadi King of the Black-nya Muslim katanya. Asal jangan saya dilantik jadi nabi aja Bang. Ya lumayan lah buat nambah-nambahin ini kan uang dapur kan. Kalian juga kalau kalian nobatin si Juma jadi King of the Black Muslim, kalian juga transfer dong si Juma, jangan kalian diam-diam aja. Enggak lah. Enggak seperti itu Bang Luga. Keberadaan saya di tengah-tengah teman-teman itu hanya untuk menyadarkan teman-teman yang lain terhadap kebenaran. Itu aja kok. Bang Luga, ini ada pada nanya-nanya nih Bang. Buktiin lah omongan Bang Luga. Tadi Bang Luga kan sesumbar. Kalau Bang Juma itu selalu gua sekakmak sampai minta ampun. Ya biasa lah itu. Nanti kan kalau gua misalnya gua skakmat kan nggak enak lah di depan murid-muridnya. Nanti kan pamornya turun nggak enak, jangan. Waduh. Ini kok jadi beda omongannya nih. Aduh, Bang Luga. Oke, ini ada Luga 2 nih. Ini ada Luga 2, siapa lagi nih Luga 2 nih? Bentar lagi ada Nabi Luga lagi. Nabi Luga, besok nanti ada Tuhan Luga nih bentar lagi. Halo, oke. Tadi saya lagi betulin itu. Oke. Begini Bang Juma ya, mumpung lagi Bang Juma ada di sini ya, yang lain diam dulu ya. Gini ya. Untuk mengetahui Alkitab itu palsu atau tidak, ya, kita harus mengetahui dasar-dasar semua titik tetek bengek yang ada di dalam Alkitab. Kita harus menguasai. Karena Alkitab itu punya fondasi yang dimana setiap fondasi-fondasi itu membangun suatu kerangka untuk menuju kepada kedatangan Mesias atau ketuhanan Yesus. Jadi Yesus datang sebagai Mesias, datang sebagai Raja, itu sudah dinubuatkan oleh semua nabi melalui jalur-jalur yang sudah disusun rapi oleh Tuhan. Jadi pada waktu nanti Yesus sebagai Raja dan sebagai Tuhan, itu fondasinya sudah ada gitu loh. Tapi kalau kita tiba-tiba menyangkal Yesus bukan Tuhan berdasarkan kedatangan Muhammad, tidak akan bisa. Karena kenapa? Karena fondasi-fondasinya itu sudah kokoh. Nanti saya misalnya tanya tentang fondasinya kepada Bang Juma, tidak akan pernah bisa menjawab. 10 kali saya tanya, pasti 10 kali nggak bisa jawab gitu. Berarti gugurlah bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Makanya saya akan selalu bertanya fondasi-fondasi itu. Ya kalau kita tiba-tiba hanya mencomot di dalam satu Alkitab, mengatakan Yesus bukan Tuhan hanya berdasarkan aku diutus inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Kan gini Bang Luga, yang lebih tahu tentang Yesus itu siapa? Yesus atau Bang Luga? Yang lebih tahu tentang ya itu pertanyaan yang sangat bagus. Yang lebih tahu siapa Yesus adalah Yesus plus. Nah plusnya ini Bang Juma nggak pernah pelajarin, nggak bisa main Yesus saja. Karena Yesus itu nggak pernah kerja sendiri. Karena dia tidak akan pernah bisa mendirikan kerajaannya kalau dia kerja sendiri. Yang lebih Yesus tahu dan 12 tentang Yesus itu sendiri atau orang-orang Kristen, termasuk Bang Luga nih? Yang lebih tahu tentang Yesus adalah Yesus dan 12 rasul.
Nggak boleh hanya Yesus saja. Karena nanti kalau cuma bentar Bang. Kalau cuma Yesus, sekarang kalau Anda menjadikan acuan ke 12 murid, sekarang saya tanya, yang lebih tahu tentang Yesus atau ke-12 orang yang Anda katakan murid Yesus? Dua-duanya, karena mereka udah jadi satu pelayanan. Yang lebih tahu, nggak bisa. Apa? Yang lebih tahu. Mungkin ada tanggapan. Semua ilmu itu sudah diberikan kepada 12 muridnya. Jadi kita tidak boleh mengenal Yesus hanya dari mulut Yesus, nggak bisa. Bang Luga, jangan langsung ini kita berbicara mengenai oknum. Yesus itu adalah seorang nabi. Jadi yang mengetahui yang lebih tahu tentang siapa Yesus itu adalah 12 rasulnya, bukan orang yang di luar, bukan Bang Juma. Kita nggak usah bawa-bawa orang luar. Kita Yesus aja dengan ke-12 rasul yang Anda sebutkan. Nah, sekarang kalau Anda sebutkan bahwa ke-12 rasul lebih tahu tentang Yesus, sekarang saya ingin Anda membuktikan secara histori kapan Lukas bertemu dengan Yesus sehingga Anda mengakui bahwa Lukas itu lebih tahu tentang Yesus daripada saya sendiri. Gini ya. Yang lebih tahu tentang siapa Yesus di antara 12 muridnya ada 3 rasul, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketiga inilah disebut soko guru. Artinya sebelum kita ingin mengetahui siapa Yesus, kita harus tanya dulu ketiga ini, karena 3 ini adalah pondasinya. Pondasinya bukan Lukas, pondasinya bukan Markus, pondasinya juga bukan nama-nama lain, bukan Paulus. Kenapa bukan Yesus sendiri? Petrus. Kenapa bukan Yesus sendiri, Bang? Begini. Yesus itu juga waktu dia menjalankan kerajaannya dia tidak sendiri. Kalau Yesus misalnya dia tidak memakai 12 muridnya, boleh kita tanya Yesus. Tapi kan Yesus menjalankan kerajaannya nggak boleh sendiri. Namanya organisasi. Organisasi itu ada sebagai saksinya. Karena kalau tidak ada kalau Yesus cuma bicara tidak ada saksinya, maka kesaksian Yesus nggak ada gunanya. Harus ada saksi mata. Benar nggak Yesus ngomong? Iya, demikian juga sebaliknya, mau berapi-api mulut Bang Luga dan penulis-penulis gospel, kalau itu tidak dibenarkan oleh Yesus juga percuma. Begini. Yang lebih mengenal Yesus itu adalah Allah sendiri, tetapi disaksikan oleh murid-muridnya. Begitu. Terus Yesus mau dikemanakan? Yesus mau dikemanakan? Ya, bentar. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Ya, jadi yang menjelaskan tentang dirinya firman menjadi manusia Anda atau Yesus? Bukan Allah sendiri. Kalau dengan firman-Nya. Kapan Allah menerangkan bahwa Yesus itu adalah firman menjadi manusia? Itu disampaikan kepada murid-muridnya. Makanya di dalam Yohanes 1 kan dikatakan siapa yang Anda katakan murid-muridnya? Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu Anda katakan sebagai firman Tuhan. Ya? Itu kesaksian dari murid-muridnya. Karena yang paling kuat memberikan kesaksian itu kenapa harus bercerita tentang muridnya? Kenapa nggak bercerita tentang Yesus sendiri? Bukankah Yesus itu adalah itu kan Tuhan? Sudah bercerita begini loh. Yesus itu sudah bercerita kepada murid-muridnya. Kapan Yesus bertemu dengan Lukas? Di mana? Coba Anda tunjukkan. Kan saya bilang 3 soko guru, kenapa kau sebutin Lukas? Kalau begitu mana kitabnya Yakobus? Tunjukkan kitabnya Yakobus mana? Kitab Petrus kan ada. Ya, Yakobus saya tanya mana Yakobus? Tulisan Yakobus mana? Jangan tanya yang nggak ada, tanya yang ada. Petrus sama Yakobus yang nggak ada sementara dia soko guru. Terus ini Lukas nulis dari mana? Tidak ada gunanya karena Yakobus bukan pemimpinnya utama. Pemimpin utama itu Petrus dan Yohanes. Yakobus itu nomor 3. Tadi katanya Yakobus nomor 3. Bang Juma itu mau dikemanakan? Di antara semua murid-murid Yesus yang lebih mengenal Yesus itu hanyalah Yohanes. Saya tanya kepada Anda semua yang penyembah manusia di sini, tolong didengarkan. Yang menjadi jalan keselamatan dan hidup itu murid Yesus atau Yesus? Tunggu dulu Bang. Yang menjadi jalan dulu. Sama saya nggak boleh aku. Bang Luga. Tapi wajib sama saya jangan murid Yesus. Ya. Bang Luga. Kesaksian Yesus. Dengerin dulu. Kesaksian Yesus dengan murid Yesus tuh nggak bisa dipisahin. Kamu ya, sekarang coba Anda tunjukkan kesaksian Yesus. Siapa yang menyembah aku itu sama dengan menyembah Allah.
Ada nggak? Nggak, tunggu. Tanya Petrus, karena kamu ini salah nafsir. Kamu nyomot-nyomot ayat Yesus. Mana Kamu kesaksian tanya Petrus. Yesus? Nggak Jangan bisa, jangan gitu, Petrus. jangan gitu. Petrus Bahasanya aja Yesus sudah itu masuk adalah surga, jalan. Petrus dapat tanya. Cuma Kamu itu nggak bisa. adalah keselamatan. Kamu Cuma tidak itu bisa adalah melompat ke Cuma. Yesus tanpa melalui murid tunjukkan yang nggak bisa. dalilnya di mana Yesus mengatakan siapa yang menyembah aku sama dengan menyembah Bapa. Bang Juma, tadi Anda Dan kamu nggak usah orang Kristen sebut nama. menyembah manusia. Enggak, tunggu dulu. Tadi Anda mengatakan orang Kristen menyembah manusia. Nah iyalah, Yesus itu lu pikir ayam. Ah, biar Anda tahu ya, biar saya jelaskan ya. Apa yang Anda ingin Yesus. jelaskan? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Tunjuk Iya kan? dalilnya di mana Yesus Tunggu mengaku dulu. bahwa aku adalah Tunggu. firman. Jangan suruh tunggu saya. dulu. Saya lebih paham kitab Anda Tunggu daripada dulu. Anda. Tunggu Sekarang dulu. Anda jawab aja. Anda jalan Pernyataan dulu. Yesus yang mengatakan bahwa aku adalah firman yang menjadi manusia mana? Dengar dulu saya, jangan langsung dipotong. Yesus Kalau adalah asumsi saya firman akan yang menjadi potong, Bang. manusia. Saya diundang di sini bukan Enggak, untuk tunggu. mendengarkan asumsi. ngerti? Dan Allah itu sebagai rohnya. Perlu Itu kata siapa? ketahui. Itu kata siapa? Nih kata Yesus ya, biar saya buka ya. Silakan. Sebentar. Ya saya tunjukkan. Di dalam Yohanes 14 ayat 10. Yesus Oh, berkata, hati-hati Anda bawa ayat. tunggu Ya, dulu. silakan. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Satu ya. Terus muridnya? Itu Aduh. tunggu dulu. Kamu lupa muridnya juga di dalam Yesus. Tunggu dulu, jangan dulu langsung dipotong. Nanti Ajar aja Pak satu-satu langsung. pertanyaan. Ajar aja langsung. Ya, Selamat silakan ajar. hajar saya. Monggo, silakan. Ah, Apa yang Anda Ya, mau ajar. ajar? Silakan. Ya. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah Ya. melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya apa? Melihat tubuhnya Artinya- Yesus secara Ya. tidak langsung kita sudah melihat rohnya Allah yang diam di dalam dirinya. No. Itu kedua. Kok tubuhnya Yesus kedua larinya ke roh. Gimana sih? Emang rohnya Yesus kelihatan? Siapa? Rohnya Yesus kelihatan. Jangan asumsi kalian. Ini disaksikan oleh banyak orang di negara ini. Saudara-saudara kita di luar sana. Jabarkan agama kalian dengan kebenaran. Jangan asumsi. Kalau melihat Yesus adalah melihat Bapa, apakah menampar Yesus itu menampar Bapa? Membunuh Yesus membunuh Bapa? Pakai dalil kalau berbicara. Ini mengenai keyakinan, nggak boleh asumsi. Silakan. Bang Zuma. Oke, Ya. oke. Ya. Halo. Taruh. Ini si jabat ini katanya mau menantang semua ustadz-ustadz di seluruh Indonesia ini. Ayo buktikan Bang si jabat ini ada Bang Zuma di sini. Ya kalau berakal nggak mungkin dia Nggak bisa. usah kejauhan Kalau lah. tidak- Bentar dulu. Saya intermezzo bentar ya. Saya kenalin dulu. Yang mana yang mau nantang Ustaz? Si Jabat, dia dapat SK Oke. dari Yesus. Coba kita sama-sama bahas nih. Saya mau bahas. Hanya Yesus gitu, bukan dari orang biasa ya. Dia ini tamatannya langsung Yesus yang pilih. Ini kata dia ya. Oke. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen itu sama? Sama. Sama. Berarti Sama. kalian mengakui Yesus Tuhan. itu bertuhan. Yesus bukannya bertuhan, dia tuh firmannya Bapa satu dengan Bapa. Ya. Itu kata Yesus, Anda. Tapi Yesus faktanya membuktikan dirinya sebagai hamba Tuhan di depan murid-muridnya. Yesus berdoa. Apakah Yesus berdoa ingin membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan? Atau dia adalah hamba ya, Tuhan? sekarang Yesus berdoa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati siapa? Ya, Coba jawab. tentu Tuhan ya Yesus. Salah kamu. Jadi siapa? Kamu. Jadi siapa yang membangkitkan? Roh Kudus. Roh Kudus yang Ya, membangkitkan. Skatmat kau kan? Mana dalilnya Roh Kudus yang Makanya membangkitkan? jangan sembarang ngomong. Udah tidur, Pak, tidur. Ya. Mana dalilnya Roh Kudus membangkitkan Yesus? Nggak berlaku bagi saya asumsi. Mau asumsi seperti apapun Sekarang saya Anda. tanya, yang Saya membangkitkan hadir Yesus di dari antara orang sini mati siapa? sebagai Ya. pembela Yesus dari ajaran kalian amin. yang kalian sesatkan dari Kau jangan ajaran bohong. Yesus. Kau jangan bohong. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati siapa?
Yang membangkitkan Yesus itu adalah Tuhannya Yesus. Salah kau. Jadi siapa? Makanya kau makan gorengan banyak-banyak. Nah, kan? Kan sudah aku bilang, si Jumainnya masih udah sering saya pukulin. Sekarang saya pukulin mati kan dia. Ngapain kau ketawa? Mana dalilnya? Mana dalilnya Roh Kudus membangkitkan Yesus? Dalil dong. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus Ya. diutus Bapa dalam namaku. Siapa yang mengutus Roh Kudus? Yang mengutus Iya. Roh Kudus, Yang saya tanya, mana dalilnya Roh Kudus membangkitkan Yesus? Matius 12 ayat 28. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Roma 8 ayat 9. Jika Apaan? roh Nggak nyambung. kok nggak nyambung sih? Ayatnya Yesus Udahlah, Juma, kau udah dibangkitkan oleh Roh Kau Kudus sekarang- mana? Coba Kristen yang lain coba bantu Bang Ya, Juma. udah Bang Juma. kabur. Bang Juma, dengar dulu saya. Kalah Ya, dia. waktu, Udah. waktu Yesus Kalian ajar dia berdoa, itu. Udah kalah Bang dia. Juma, Ya. waktu Yesus berdoa itu dalam konteks pengajaran firman Tuhan kepada manusia, bagaimana manusia itu supaya tahu bagaimana cara berdoa. Bukan Oke. dalam arti dia berdoa kepada Tuhan, bukan. Oke, kalau begitu adakah Yesus mencontohkan menyembah dirinya? Mencontohkan menyembah dirinya. Ya. Ada. Dia menyembah dirinya. Yesus Ya. tidak Tega pernah dong. mencontohkan menyembah dalam dirinya. Nah, Dia terus kenapa mencontoh. kalian menyembah Yesus? Bang, Nggak tega orang gua Kristen, mukulin si Juma ini kawan masalahnya. orang Kristen tidak menyembah tubuh Yesus, tetapi menyembah Allah yang diam di dalam dirinya. Maksudnya waktu gimana? Yesus. Maksudnya Tetap Yesus menyembah kemasukan Tuhan gitu. Yesus kerasukan Yesus- Tuhan. Hah? Yesus itu disembah. Bang Abang Juma, harus coba baca tahu ya. Wahyu 5, Yesus Bang, disembah. Bang harus tahu. Yesus kalian tidak sembah, tetapi yang kalian sembah adalah roh yang ada di dalam dirinya. Itu gimana ceritanya? Bang, begini Bang. Jadi gini, waktu Firman menjadi manusia, waktu menjadi manusia tanpa roh, maka tubuh itu akan mati. Jadi Ya tahu, untuk sama menjadi dengan roh yang- dirimu. Kamu kalau menjadi- kamu diciptakan tanpa roh, kamu juga tidak akan hidup. Sama dengan Yesus. Dia adalah Yesus manusia yang dilengkapi dengan Bang. roh, maka dia hidup. Yesus tidak diciptakan. Yesus tidak diciptakan, saudaraku. Dari mana ke mana Iya. Anda mengatakan Yesus tidak diciptakan, sedangkan dia dikandung 9 bulan? Firman yang menjadi manusia dan makna, Kata tahu nggak, Bang? siapa? Itu perkataan siapa? Firman menjadi manusia. Yohanes Itu utusannya. Yohanes itu siapa? Rasulnya Dari mana Yohanes mendapatkan ilham itu? ya dari Bantuan malaikat. teman-teman. Si Juma. Bang Juma ini udah nggak kuat nih. Gimana Tolong sih? kirim bantuan. Sekarang saya tanya Anda dulu nih. Dari mana Anda bisa percaya dengan kitab Anda? Saya tanya dulu. Ya jelas itu dari kebenaran yang berada di dalamnya. Dari mana? Siapa yang menyampaikan itu? Saya tanya dulu. Rasul Muhammad SAW yang menyampaikan itu. Rasulnya kan? Iya, Sama seperti Yohanes. Yohanes itu atau Yesus itu yang menjadi utusan Allah. Utusan itu tubuhnya. Gimana ceritanya utusan itu tubuhnya terus? Bang Juma, penciptaan itu cuma Firman yang makanya dibilang pada mulanya adalah firman. Firman itu Ya, itu bersama-sama dengan firman Allah. Tuhan, itu firman Tuhan atau sabda Yesus yang kau bacakan itu? Firman Tuhan. Dari mana Anda bisa mengatakan itu firman Tuhan? Jelas tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1. Loh, yang menerima firman Tuhan itu Yesus atau Yohanes? Yohanes rasulnya. Rasul Allah. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Terus Yohanes berkata-kata dari mana? Jadi tahu nggak Bang, kenapa Yesus tidak berkata-kata dari dalam dirinya? Artinya Ya, gini, karena dia bukan Tuhan. kalau Yesus, apa yang dikatakan Yesus itu tergantung dari perintah roh yang diam di dalam dirinya. Nah, berarti Yesus Allah yang bukan berkata, Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena dia Nah, mendapatkan kuasa dari yang lebih kuasa. tahu nggak abang makna dari nama Tuhan Yesus? Biar saya jelaskan supaya Anda tidak gagal paham ya. Tuhan Mulai Yesus. ke Immanuel. Tunggu dulu. Ke Immanuel.
Enggak, tunggu dulu. Tuhan Yesus. Tuhan itu artinya apa? Allah, Bapa. Yesus artinya apa? Firman, anak. Allah dan firman itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Makanya dibilang Tuhan Yesus. Yesus itu Tuhan, Yesus itu apapun ceritanya. Tapi siapa Yesus menurut Yesus? Tuhan. Kan yang menjadi jalan keselamatan dan hidup itu Yesus. Iya. Yesus firman. Iya, Di firman. mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah firman? Kan akulah jalan hidup. Kan di dalam Yohanes 1 ayat 1 udah jelas. Pada mulanya adalah Aku firman. tanya Yesusnya, bukan Yohanesnya. Kalau yang Yohanes 1 sampai ayat berapa itu adalah apa Itu semua jelas firman Tuhan. Apapun yang tertulis di dalam kitab itu menurut Anda tidak boleh menyangkal urusan itu. Yohanes tidak pernah mengetahui apa itu Yohanes itu Yohanes. menulis Yesus tidak pernah karena tahu dia sudah hidup kitab Anda. bersama-sama dengan Yesus. Dia saksi mata Yesus. Tentu Yohanes lebih tahu siapa Yesus daripada Anda. Nah, jangan saya nggak tanya tentang saya lebih tahu. Saya tanya Yesus siapa menurut Yesus. Menurut Yesus di dalam Matius 16, aku adalah raja. Kenapa kau bilang dia nabi? Loh, kan lucu orang ini. Kan Yesus sendiri yang mengatakan nabi tidak dihargai di tempatnya di mana dia datang. Itu bukan lagi ngaku nabi, Pak. Itu lagi dia menceritakan bahwa nasibnya ditolak seperti nabi-nabi. Bukan lagi ngaku nabi. Yesus tidak pernah Bang mengaku Juma. nabi. Tapi Matius 16 ayat 28, Yesus berkata anak manusia akan datang sebagai raja di dalam kerajaannya. Siapa raja? Makanya baca kita perjanjian lama. Yang mengatakan raja adalah Tuhan. Aku adalah raja Israel. Kitabnya agama Berarti lain. Yesus adalah Tuhan. Ayatnya orang nggak boleh. Bang Juma, Yesus mengakui dirinya utusan dan Allah. Yesus mengaku dirinya utusan dan Allah. Nah, kalau Bapak mengaku utusan nggak? Bapak tidak mengaku utusan. Bapak bukan utusan. Nah, berarti Bapak itu adalah Allah Yesus sendiri. itu bukan Bapak, simpel kan? Begini, Yesus abang bukan coba dulu Hidayah Channel dulu buka Yohanes 13 ayat 19. Yohanes 13 ayat 19. Perkataannya Yesus itu. Bacakan aja, Pak. Bacain aja. Coba dibacakan saja, mungkin orangnya lagi ngaduk kopi mungkin. Bacakan aja. Ya. Sebentar dulu saya buka kitabnya dulu. Ya, sebentar ya, sambil meluruskan ya. Ini. Nih sebentar. Nih, saya baca ya. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Arti dia di situ adalah Allah sendiri yang mengutusnya dia. Sambungannya ayat 20 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Makanya dia di situ adalah Allah sendiri. Makanya dibilang apa? Ayat 19-nya itu, supaya kamu percaya bahwa akulah dia. Coba dulu Bang. Ya, dia siapa? Dia itu Allah sendiri yang diam di dalam dirinya. Pasti siapa tuh? Anda salah. Kalau kata ego emi itu, ketika Yohanes ditanyai Yesus, Yohanes juga mengatakan ego emi. Berarti Yohanes juga akulah dia, gitu maksudnya. Makanya belajar. Di mana ditulis? Akulah dia di situ yang dimaksud oleh Yesus adalah dia yang telah menyembuhkan orang Yahudi yang buta itu. Itu perlu belajar. Bang Juma. Ya, jadi Bang jangan Juma, asumsi. nih ya. Bang Juma, saya kasih tahu ya siapa Yesus. Yang lain diam dulu, Pak Jabat diam dulu. Ini, Yesus itu adalah firman, ya. Firman itu kapasitasnya Tuhan. Dari mana kita tahu kalau firman itu kapasitasnya Tuhan? Firman itu akan berkata tentang dirinya bahwa sayalah pemilik sorga. Yohanes 17 ayat 16 dikatakan, segala yang Bapa punya, aku punya. Segala yang Bapa miliki adalah milikku. Jadi kapasitas firman itu setara dengan Bapa. Bapa, Firman, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Dari mana kita tahu bahwa firman itu adalah Tuhan? Firman itu owner. Firman itu pemilik. Misalnya, saya punya mobil Ferrari, ya saya yang punya, saya owner. Demikian juga firman. Firman itu pemilik, Pak. Langit dan bumi ini milik Yesus. Di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, dunia ini dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenal dia.
Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa dalam namaku. Artinya, tanpa namaku, nggak ada yang bisa berdoa kepada Tuhan. Artinya dia owner. Yesus juga berkata, usirlah setan dalam namaku. Berarti dia adalah Tuhan. Sebagai dia owner. Sekarang saya tanya, mana yang tidak dimiliki oleh Yesus? Bentar. Satu ayat lagi. Yesus berkata, Matius 12 ayat 18, segala kuasa di bumi dan di sorga, semua udah punya dia. Kalau dia yang punya, berarti dia Tuhan. Berarti dia setara dengan Bapa. Bapa itu adalah kepala. Yesus itu adalah kata-kata. Roh Kudus adalah kuasa. Dan itu satu. Dalilnya, ayatnya jangan diperkosa, Bang Luga. Gak baik. Itu Loh, kita Yesus jelas-jelas berkata, usirlah setan dalam namaku. Artinya dia yang punya kuasa untuk setan. Kalau dia bukan yang punya kuasa, dia akan berkata, usirlah setan dalam nama Allah. Tetapi dia berkata, usirlah setan dalam namaku. Karena kenapa? Kuasa itu yang punya dia. Ya, cuma Kalau satu kuasa ayat berarti itu dia aja Tuhan. kan. Apa ya? Tapi ribuan ayat lain yang mengatakan Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Iya Gimana? kan saya katakan, Bapa itu adalah kepala, Yesus itu adalah kata-kata, Roh Kudus itu adalah kuasa. Itu ketiganya satu. Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu adalah kata-kata sementara dia adalah manusia, keturunan Adam? Loh, Yesus itu kan kita kata-kata tahu atau dari manusia? kepemilikan Yesus. Kita tahu seseorang berkuasa kalau dia punya sesuatu. Misalnya, Nggak bisa. juga punya Mercedes-Benz. Nah, Yesus Aku punya langit tidak dan bumi kok. dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan siapa? Iya, kita tidak bisa membaca Alkitab itu sepotong-sepotong. Sama seperti Matius. Saya pun bisa mengatakan seperti itu. Dengerin dulu. Jangan membaca ayat Dengerin. sepotong. Karena Anda melarikan dengerin, ya. kemanapun, faktanya Yesus itu adalah manusia. Nah, kalau Anda tidak percaya kalau Yesus itu adalah manusia, tidak saya tanya kepada Anda. takut kepada nama Yesus. Saya tanya kepada Anda. Pada saat Yesus usia 1 bulan, apakah dia sudah Tuhan? Sudah Tuhan. Sudah Tuhan dia. Orang lahirnya aja dia tanpa dilahirkan dari ayah dan ibu. Oh, jadi pada usia 1 bulan Yesus itu sudah Tuhan? Iyalah. Sudah. Tetapi orang-orang tidak tahu. Oh gitu. Jadi yang di situ yang diceboin ibunya itu sudah Tuhan. Iya. Terlalu Tuhan, bukan Tuhan, tapi terlalu Tuhan. Bang Juma. Yang belum bisa berjalan itu adalah Tuhan. Teman-teman nih, Bang Juma, dengar Bang Juma. teman kamu udah kalah nih, udah kasihan nih, Bang Juma. kasih tolong dikasih Bang Juma. air dulu nih. Halo, Bang Juma, dengar dulu sedikit. Luga Sedikit. sama Zuma. Dengar dulu Bang Juma. Nggak bisa. Ini namanya nih dari dulu, dari zaman bahula sampai sekarang itu yang kalian perdebatkan itu sudah dari dulu. Bukan gitu Pak, bukan gitu Pak. Jadi dibilang tadi, dibilang Tuhan itu. Kalau ditanya tetap nggak akan bisa, Pak. Nggak akan bisa. Enggak, Dari tadi dulu dibilang. begini. Masalahnya anjing aja tidak pernah menyembah anjing. Lalu kalian dikasih akal kok nyembah sesama manusia, Via Thomas? Bang Juma dengerin Juma. ya. Yesus itu Dengerin, Tuhan. Ingat ya, Bukan manusia. Tuhan itu tidak pernah berak. Tuhan itu tidak pernah makan. Roh itu tidak pernah makan. Roh itu tidak pernah berak. Yang berak itu adalah daging. Maka makanya pada saat Yesus itu adalah firman daging. Firman yang menjadi berarti Yesus bukan dari manusia. Yesus itu adalah daging, berarti Yesus bukan? Yesus itu adalah daging, berarti Yesus itu adalah tubuhnya Yesus. Tubuhnya Yesus adalah firman. Juma. Tetapi rohnya Yesus adalah firman. Anda harus tahu itu. Otak kalian itu taruh di mana sih? Yesus adalah firman. Yesus itu adalah manusia. Sadar nggak? Firman yang menjadi manusia. Firman, dengar dulu. Firman itu adalah perkataan. Sampai di mana kalian membodohi diri kalian? Firman itu perkataan. Firman itu kehendak. Firman itu adalah ide Tuhan. Firman itu dalam menjadi Allah, manusia. perkataan Allah. Lah Yesus itu bukan perkataan, dia manusia, coy. Firman itu menjadi manusia. Tidak ada yang menyangkal itu. Tidak ada yang menyangkal Yesus itu manusia. Yang mana dari sisi Yesus yang Anda katakan firman? Tetapi rohnya Yesus itu adalah Allah sendiri. Anda harus dari tahu. mana ke mana Anda mengatakan rohnya Yesus itu adalah Allah sendiri? Sementara ketika Yesus itu dilahirkan, dia lahir bersama dengan rohnya. Anda ingin mengatakan Bapa itu dilahirkan oleh Maria gitu? Dia hanya perantara kok. Perantara gimana ceritanya? Anda harus tahu ya, sedikit pun tidak ada, sedikit pun tidak ada unsur kedagingan dari Bunda Maria
ke tubuhnya Yesus. Terus daging yang ada di dalam diri Yesus itu dagingnya siapa? Daging lu. Ya? Hah? Daging lu yang nempel di tubuh Yesus itu. Itulah yang dibilang firman yang menjadi manusia itu hanya perantara. Bagaimana ceritanya perkataan jadi manusia terus Yesus Anda dikatakan sebagai firman? Biar Anda tahu ya. Saya sama Anda, alam semesta ini berasal dari apa? Anda tahu nggak? Bukti Yesus itu tidak berasal dari sedikit pun dari tubuh Maria. Buktinya apa? Bisa tunjukkan. Waktu Terus darahnya Yesus, tubuhnya Yesus itu dari mana? Tunggu dulu. Waktu Yesus mati, tahu nggak? Tubuhnya tidak berubah menjadi debu tanah, tetapi berubah menjadi tubuh kemuliaan dan naik ke surga karena dia berasal dari surga. Oke, saya tanya sama Anda. Bapak itu pernah mati? Allah itu pernah mati? Bapak tidak pernah mati. Allah tidak pernah mati. Terus Yesus tubuhnya mati. Tubuh Yesus mati. Terus yang tidak mati apanya? Rohnya tidak mati. Allah itu tidak pernah mati. Nah, sekarang saya tanya samamu. Kalau Anda ini mati, roh Anda mati nggak? Tidak, hidup. Kembali ke Bapa. Hidup. Apa bedanya dengan rohnya Yesus? Ya, rohnya Yesus kalah sendiri. Apa? Rohnya Yesus kalah sendiri. Rohnya Yesus Anda katakan, rohnya Yesus rohnya Allah, karena dia tidak pernah mengalami mati. Nah, sekarang roh kamu pernah mati nggak? Oh, tidak. Tidak. Apa bedanya dengan rohnya Yesus? Bedanya apa? Biar Anda tahu, bedanya apa? Roh manusia diciptakan, malaikat pun diciptakan. Anda harus tahu. Rohnya Yesus? Bedanya rohnya Yesus Allah sendiri. Bang Juma. Anda harus tahu. Gimana? Anda harus tahu. Yesus ketakutan terhadap malaikat sampai keringatnya seperti titik darah. Yang takut itu jasad atau roh yang ada dalam dirinya? Jasad. Jasad. Juma. Bagaimana ceritanya jasad itu bisa merespon sesuatu kalau tidak ada pengaruh dari roh? Itu dalam konteks pengajaran firman supaya setiap orang yang akan mengalami pencobaan mungkin dia akan dihukum mati. Saudara Julius, lain kali tolong saya jangan diundang kalau yang asumsi-asumsi begini aja yang mau dihadirkan. Mungkin diterangin dulu Ustadz, karena pertanyaan definisi dari kematian, karena mereka nggak paham tentang kematian. Bang Juma, diam dulu le. Bang Juma, coba saya tanya dulu Bang Juma. Ini jawab aja. Kenapa Yesus bangkit dari antara orang mati sementara nabimu nggak bisa bangkit? Coba jawab. Bapak tidak pernah bangkit dari kematian. Membuktikan mau asumsi apapun Anda, Yesus. Enggak, saya tanya, jangan ngomongin Bapak. Kamu nggak punya Bapak. Saya tanya, kenapa nabimu mati, Tuhan saya bangkit? Kenapa? Itu ada Bang Luga. Elia tidak pernah mati, dia terangkat ke surga. Elia yang menaikkan itu Tuhan yang menaikkan. Yesus yang menaikkan Elia ke surga. Yesus nggak naik. Elia tidak naik sendiri. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Siapa yang mengasihi Yesus? Yang mengasihi Yesus adalah Bapa. Allah sendiri. Nah, siapa yang mengangkat Elia? Yang menaikkan Elia Yesus. Binti aja lah. Itu kalau di gereja, kalau Bang Nuga kumpulin orang-orang ini, terus Bang Nuga dakwah khutbah mungkin. Tapi kalau sama saya jangan kayak gitu. Sekarang saya tanya sama kamu, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati siapa? Tuhannya Yesus. Bapak Tuhan. Salah kau, salah. Kau salah. Jadi siapa? Salah kau. Jadi siapa yang membangkitkan? Salah kau, skakmat kau mati kau. Udah tamat ya. Udah tahu waktu yang membangkitkan Yesus siapa? Terus Yang Bang membangkitkan itu Yesus siapa? Ya, Allah siapa sendiri yang masuk kembali ke tubuhnya sehingga Roh Yesus hidup Kudus yang kembali. membangkitkan Yesus. Jangan kamu kau terlalu pikir pede. Allah itu Nanti kau roh dibuat dan saya neraka, apa? Jangan kau terlalu pede. Nanti kau pantat kau ditusuk di neraka. Ya. Bang Juma, Bang Juma, pengen saya tanya dulu Bang Juma. Boleh nggak bertanya Bang Juma? Boleh nggak bertanya sama Bang Juma? Kalau gue banting 2 kali mati dia. Boleh nggak saya bertanya sama Bang Juma? Dari tadi Anda bertanya, boleh aja. Begini. Kalau menurut Muslim Islam, Allah itu pernah nggak keluar dari tempatnya? Bang Juma nih, Bang Juma banyak ini lagi lah, biar lebih ngeri. Coba latihan debat gitu. Allah itu pernah keluar nggak dari tempatnya? Lu pikir Allah itu makhluk? Keluar dari saya apa batu berarti? Enggak, saya hanya menanyakan, tinggal jawab iya atau tidak. Pura-pura gitu.
Enggak, pernah keluar enggak? Batu. Tempatnya di Arsy ya? Kalau Di bukan Arsy ya? makhluk apa? Gini, saya jawab ya. Jadi perlu diketahui bro si jabat, Allah itu laisa kamislihi syai'un, seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 5. Enggak kepada siapa kamu menyamakan aku sehingga kami sama. Nah, entah Allah, kita tidak cukup tahu pengetahuan kita, ataukah Allah berpindah-pindah, kita tidak tahu. Yang penting Allah itu berbeda dengan makhluk. Dan 1 Timotius 6 ayat 16 Wujudnya seperti apa? Wujudnya seperti apa? Sabar. Wujudnya sabar, seperti sabar. Sabar. Yang penting Angin. nggak jelek seperti Bang Luga. Sabar, Salah gue terakhir. kau. Masa wujudnya Oke. angin? Bukannya Jadi punya ayat tangan, tadi itu sebelah kanan. ya, kepada siapa Udah itu? kalah ya. Kepada siapa orangnya? Itu loh, siapa yang mau kau Oh tunjuk? iya, Apakah Daud, sabar. apakah ini? Perlu diketahui, Sesuatunya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamislihi Oke syai'un. teman-teman, saya Di dalam pamit dulu ya. Al-Quran, Lagi ada doa nih ya. Saya pamit dulu Ayo ya. punya betis, punya jari, matanya tidak rusak, tangannya dua-dua di Aduh, mata kanan. sumsi keluar semua. Loh, bukan. Jadi Ustaz Gurunda, mereka itu diluruskan, tidak ya. tahu definisi kematian. Bahwa mereka itu tidak tahu kalau kematian Sama. itu Artinya terpisahnya begini, roh masing-masing- dari raga. masing- Mereka itu nggak tahu. Masing-masing agama kalau ingin menanyakan kepada agama lain, artinya dia melihat dari kacamata agamanya, sehingga ingin seperti apa yang dipercaya oleh agamanya. Kok kayak gini gak sama aku loh? Kenapa dia kok begitu? Kenapa dia begini? Akhirnya dikejar. Iya kan? Yang pasti hanya Tuhannya Kristen yang pernah mati, itu aja. Sekarang, lebih baik begitu. Tanyakan mereka yang mati, baik Islam atau Kristen, mati tanya, udah ke surga nggak? Udah lihat Tuhannya nggak? Kalau dia datang lagi. Kalau ada Tuhan yang bisa dilihat, itu bukan Tuhan. Kalau saya percaya dia bisa dilihat, dia maha kuasa. Duh, Dia bahkan apapun dia bisa berbuat. Aduh, Makanya aduh. begini. Karena kalau ditertawakan, karena apa? Karena menurut kepercayaan Anda tidak mungkin kan? Karena dipaksakan untuk sesuai dengan kepercayaan Anda. Nah, justru Anda yang memaksakan untuk sesuai dengan kepercayaan Anda. Sekarang gini, Yesus itu mengatakan, pernah nggak Yesus mengatakan bahwa Bapa itu bisa dilihat? Di sini Anda bertanya, saya menjawab. Ya seperti ini loh kami. Kenapa? Ya, sekarang saya tanya, coba, apakah menurut Yesus bahwa Allah itu bisa dilihat? Oh bisa. Di mana dalilnya? Itu dijelaskan dong. Ya. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Sudah saya Oh, dijelaskan. Dari dulu sampai belum lahir. Oke, saya belum lahir. berarti barang siapa yang membunuh aku, berarti dia membunuh Bapak, gitu. Anda kan mengatakan ini seperti apa yang Anda percaya, seakan-akan ini seperti ini, seperti Terus ini. ini asumsi Anda. Anda mengatakan barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapak. Sekarang saya tanya, barang siapa yang membunuh aku, dia telah membunuh Bapak. Benar nggak? Enggak, Dia enggak terbunuh benar. sekarang enggak? Karena Bapak Dia itu mati adalah enggak? roh. Sebentar Pak, dia mati nggak sekarang? Saya tanya Anda, menurut Anda dia mati nggak setelah terbunuh? Siapa yang mati? Ya, kan bisa membunuh Bapak. Dia mati nggak? Kan Yesus katanya dibunuh, kan? Iya, Menurut mati Anda? nggak sekarang? Mati nggak? Bukan masalah sekarang. Yesus pernah menjadi... Oleh karena itu Pak, makanya kan dijawab. Mau dibunuh? Ya, sekarang saya tanya, apakah Bapak atau Allah itu pernah menjadi mantan mayat? Oh, tidak ada tuh namanya kata-kata mantan mayat. Kita baca aja Pak. Yesus pernah menjadi mantan mayat? Pernah. Salah. Yesus pernah menjadi mantan mayat? Mayatnya ada nggak? Mayatnya ada nggak? Saya tanya, nggak usah asumsi Anda. Ada Yesus itu mayatnya. pernah Ada menjadi mayatnya. mantan mayat enggak? Tidak Hah? ada. Tidak Oh, berarti yang mati 3 hari 3 malam itu siapa? Hah? Tidak ada yang mati? Siapa bilang mati? Oh, berarti Yesus sudah pernah menjadi mati 3 hari 3 malam lalu Sampai bangkit. sekarang hidup. Sampai sekarang hidup. Asumsi. Makanya Jadi yang disalib Ya, itu tidak oh, mati. salah. Bukan asumsi Pak. Bukan asumsi Pak. Bahkan Jadi yang disalib murid-muridnya itu tidak diberkati. mati. Sebentar Pak, gantian Pak. Bahkan murid-muridnya diberkati untuk membangkitkan orang mati, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Iya, lalu nanti endingnya diusir. Iya kan? Tidak bisa. Endingnya diusir kan? Nah, Oh, ayo, Yesus Bapak mengatakan di dalam Matius Ayo. 7 yang diusir siapa? Bukankah aku telah bernubuat? Bukankah aku telah mengusir? Bukankah aku telah bermujizat? Ya, Diusir mengusir nggak? setan. Mengusir setan. Itu Muslim.
Jadi Anda tidak mengimani bahwa Yesus itu pernah mati. Oh, nggak pernah mati. Saya mengimani nggak pernah mati, Pak. Buktinya katakan nih, dia akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit. Berarti Anda tidak percaya tentang penyaliban, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus. Anda sekte baru berarti. Tidak Pak. Itu terserah Anda, Kristen itu mengakui Yesus itu bangkit untuk menebus dosa manusia. Kok Anda tidak? Yesus bangkit bukan untuk menebus dosa manusia, bukan. Bangkit itu apa harus dari mati? Loh, ya terserah. Yang penting Anda tidak mengakui Yesus itu mati. Nah, kalau Anda terserah, saya juga terserah. Berarti Anda menyalahi ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen itu mengajarkan Yesus itu mati. Anda malu aja mengakui bahwa Yesus itu Tuhan Anda itu menjadi mantan mayat. Iya, Memang Yesus mati, tubuhnya mati. Memang mati, coba. Memangnya kenapa? Tubuh mati, Pak. Tubuhnya mati. Ada yang nggak mati. Tubuhnya mati. Nah, sekarang ngaku lagi tubuhnya yang mati. Iya. Katakan loh, ya benar. Tadi ngakunya tidak pernah mati. Tuhan tidak pernah mati. Yesus nggak pernah mati, Pak. Sama. Anda pun kalau mati hari ini, roh Anda itu tidak pernah mati. Yang mati itu tubuh Anda. Bedanya dengan Yesus apa? Benar. Yesus berbeda, saudaraku. Yesus berbeda. Anda tidak bisa samakan Yesus dengan manusia biasa. Begini, tetap aja manusia kan? Persepsinya dia dengan kacamatanya dia, kepercayaannya dia. Jadi apapun yang kita jawab selalu dikejar. Ini dari dulu. Bahkan nenek. Iya, karena Anda menyembah manusia. Anda memaksakan Yesus menjadi Tuhan. Juga belum lahir. Yesus ada. Yesus itu jadi manusia. Tidak seperti manusia pada umumnya. Manusia itu berasal dari debu tanah. Sedangkan Yesus itu tidak berasal dari debu tanah, tetapi berasal dari surga. Bagaimana Anda mengatakan tidak berasal dari debu tanah, sementara dia diproses 9 bulan di rahim manusia? Tidak. Memangnya Tidak. Jadi yang menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulangnya Yesus itu apa? Itu yang dikorbankan. Hah? Dari mana itu darah, daging, dan tulangnya Yesus kalau bukan dari saripati yang berasal dari tubuhnya Maria? Itulah mujizatnya itu. Mujizat itu di luar kemampuan manusia loh. Mujizat di luar kemampuan manusia. Anda jangan salah. Anda jangan mengukur buktinya dia Maria itu hamil, artinya ada proses. Kalau ada proses, berarti Yesus itu adalah manusia yang berasal dari daging saripati apa yang dimakan oleh Maria. Memang dibilang itu kan hanya kebutuhan dagingnya kan? Nah iya, karena itulah Yesus itu bukan Tuhan, karena Yesus punya daging. Emang tubuhnya Yesus bukan Tuhan, tubuhnya Yesus bukan Tuhan, itu firman. Tadi katanya firman menjadi manusia. Iya. Sekarang tubuhnya bukan Tuhan. Tubuhnya bukan Tuhan, tetapi firman. Nah sekarang ketika Yesus itu dilahirkan, apakah lahir bersama dengan roh? Iya, karena tanpa roh dia akan mati. Berarti roh juga dilahirkan. Iya. Berarti Allah yang adalah Bapa menurut kalian itu juga dilahirkan. Dia juga anak Maria gitu. Iya benar. Bukan. Iya, benar. Bapak atau bukan nih? Bapak itu bukan anak Maria. Loh, katanya Bapak itu adalah roh. Yang di dalam tubuh Yesus itu adalah roh. Apa Anda ingin mengatakan bahwa Yesus ketika lahir tanpa roh? Yang dikatakan anak itu adalah tubuhnya, dagingnya. Terus itu ketika dia lahir bersama dengan roh. Roh. Berarti roh itu keluar dari rahimnya Maria juga. Iya. Berarti Bapak juga itu dilahirkan. Iya.